Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahdan Bagaskara dari SKD 13 Modul Sistem Saraf. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang diencephalon dan plexus lumbaris. Jadi pertama, kita akan mereview secara singkat dari embriologi sistem saraf. Jadi pada minggu keempat embriologi akan terjadi vesikulasi primer yang nantinya akan membentuk dari prosencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Pada minggu kelima, dari prosencephalon akan terbentuk menjadi telencephalon dan diencephalon, sedangkan mesencephalon tetap menjadi mesencephalon, dan rhombencephalon akan berkembang menjadi metencephalon dan diencephalon. Di sini kita akan berfokus pada diencephalon. Diencephalon sendiri ada yang membaginya menjadi 3, yaitu talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Ada juga yang membaginya menjadi 5, menjadi talamus, epitalamus, subtalamus, metatalamus, dan hipotalamus. Di sini saya akan mencoba menjelaskan diencephalon yang 5 bagian. Jadi diencephalon sendiri adalah suatu bangunan yang duduk di atas otak tengah. Jadi kita untuk memahami tentang diencephalon, kita asumsikan misalnya kita ada di dalam ventrikel 4. Misal kita ada di dalam cerebrospinal, cairan cerebrospinal di dalamnya. Kemudian kita berenang ke atas melalui cerebroaqueduct sana sampai ke dalam ventrikel 3. Jika kita dalam ventrikel 3, di setiap sisi dari ventrikel 3 nanti kita akan menemui adanya suatu substansia grisea yang bulat dan cukup besar. Nah, substansia grisea itu adalah talamus. Jadi kita sudah menemukan talamus, kita bisa centang. Kemudian jika kita mundur ke belakang, kita akan menemukan suatu proyeksi yang biasanya dinamakan badan pineal atau pineal gland yang ini. Kemudian ternyata ada hubungan antara pineal gland dengan talamus. Dia dihubungkan dengan bangunan yang namanya habenula. Pineal gland dan habenula, kesatuan dari pineal gland dan habenula adalah apa yang dinamakan dengan epitalamus. Kita bisa centang epitalamus. Setelah itu, jika kita kembali lagi ke sisi dari talamus, jika kita melihat bawah, kita akan melihat ada suatu bangunan yang namanya subtalamus. Saya warnakan warna pink di sini. Di sini ada subtalamus. Kita bisa centang. Kemudian setelah kita melihat ke bawah ternyata ada subtalamus, kita juga bisa melihat ternyata di setiap sisi talamus ada nukleus yang disebut sebagai badan genikulat. Di sini adalah badan genikulat yang medial, sedangkan yang di sini adalah badan genikulat yang lateral. Nah, badan genikulat sendiri nanti akan terhubung dengan kolikuli superior dan inferior
yang ada di midbrain. Untuk gabungan antara badan genikulat medial dan lateral, tadi saya bilang badan genikulat medial dan lateral akan berhubung dengan kolikuli superior dan inferior yang ada di midbrain. Ini ya, ini kolikulus superior dan kolikulus inferior nanti akan berhubungan dengan badan genikulat lateral dan medial. Gabungan antara badan genikulat lateral dan medial adalah apa yang dinamakan dengan metatalamus. Kita bisa centang. Kemudian jika kita maju ke depan, kita akan menemui pasangan bangunan yang dinamakan dengan badan mamilari atau mamillary gland. Kemudian di tengahnya kita akan menemukan suatu substansia grisia juga yang namanya tuber kinerum. Ini tuber kinerum ini akan berhubungan dengan infundibulum, dan lanjutan dari infundibulum akan menjadi bagian dari hipofisis. Nah, hipofisis yang termasuk dari diencephalon adalah hipofisis yang posterior. Nah, infundibulum sendiri melekat pada tuberkinerum melalui peninggian dari tuberkinerum yang namanya eminensia mediana. Nah, gabungan dari eminensia mediana, infundibulum, dan lobus posterior hipofisis adalah apa yang dinamakan neurohipofisis. Kemudian berarti masih kurang hipotalamus ya. Jika kita maju ke depan melewati ini tadi, kita nanti di sini akan menjumpai suatu persilangan saraf. Yang dinamakan chiasma opticum. Nah, persilangan saraf ini keluar dari saraf kedua mata dan akan berhubungan dengan talamus. Nah, untuk hipotalamus sendiri adalah sekitar bagian yang saya coba arsir ini. Ini adalah secara skematis bagian dari hipotalamus. Jadi kita telah menemukan talamus, epitalamus, subtalamus, metatalamus, dan hipotalamus. Jadi ini gambaran secara koronariusnya. Ini talamus. Talamus ada di sini di tengahnya. Seharusnya di sini jika tergambarkan ada ventricle 3, namun di sini tidak tergambarkan. Nah, di bawah talamus sendiri ada subtalamus. Subtalamus ini terdiri dari nukleus subtalamik, substansia nigra, dan
nukleus merah atau red nucleus. Kemudian talamus ini berhubungan melalui adesi talamik. Di sini ada sambungan namanya adesi talamik. Nah, ini untuk yang neurohipofisis tadi. Di sini ada peninggian dari tuberkinerum namanya mediana eminentia mediana. Dia akan menyambung dengan infundibulum. Maksudnya infundibulum akan menggantung pada eminentia mediana. Kemudian berlanjut sampai ke hipofisis posterior. Gabungan dari kesemua tadi, eminentia mediana, infundibulum, dan lobus posterior dari hipofisis adalah apa yang kita sebut dengan neurohipofisis. Ini maaf jika di video jadi gambarnya seolah-olah terbalik. Kemudian setelah itu saya akan mencoba menjelaskan tentang plexus lumbalis. Jadi plexus lumbalis sendiri dibentuk oleh rami primari anterior dari lumbal 1, 2, 3, dan 4. Dan dari sebagian dari nervus subcostalis dari nervus thoracalis ke-12. Jadi kita bisa mulai tandai. Tadi kan kita mengetahui bahwa plexus lumbalis dibentuk oleh ramus primari anterior dari lumbal 1 sampai 4. Kita ya, jadi di sini kita memiliki ramus primari anterior dari lumbal 1. Ini ramus primari anterior lumbal 2. Ini ramus primari anterior lumbal 3. Ramus primari anterior lumbal 4. Nah, untuk di sini dari nervus thoracalis 12 akan membentuk dari nervus subcostal. Nah, untuk ramus primari anterior lumbal 1, dia akan bercabang menjadi ramus superior dan inferior. Ini ramus superiornya dan ini ramus inferiornya. Ramus superior dari lumbal 1 dan nervus subcostalis akan bergabung membentuk dari nervus iliohipogastrik dan ilioinguinal. Di sini iliohipogastrik dan di sini ilioinguinal. Untuk nah ini sekarang ramus primari anterior lumbal 2 juga memiliki ramus superior dan ramus inferior. Ramus superiornya di sini untuk yang lumbal 2 dan ramus inferiornya segini, nih ramus inferiornya. Nah,
ramus inferior dari lumbal 1 dengan ramus superior lumbal 2 akan bergabung membentuk suatu persarafan ini dan ini yang namanya nervus genitofemoral. Kemudian untuk ramus inferior dari lumbal 2 dia akan memiliki dua pars. Yang ke belakang namanya pars posterior dan ini yang ke depan namanya pars anterior. Yang ini. Nah, untuk lumbal 3 dia tidak memiliki ramus superior atau inferior, namun langsung menjadi pars posterior dan pars anterior. Ini pars anteriornya milik lumbal 3, ini pars posteriornya milik lumbal 3. Nah, pertemuan dari pars posterior lumbal 3 dan pars anterior dari pars posterior dari lumbal 2 akan membentuk suatu persarafan yang namanya nervus cutaneus femoralis lateral. Kemudian untuk yang lumbal 4 dia memiliki pars anterior dan pars superior juga. Ini menjadi pars posteriornya lumbal 4 dan ini yang ke depan menjadi pars anteriornya lumbal 4. Kemudian dari ramus inferior lumbal 2 ini, ramus inferiornya pars yang anterior akan bergabung dengan pars anterior dari lumbal 4 membentuk nervus femoralis obturatorius. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Jadi jika saya singkat, mungkin tadi ada yang terlewat. Untuk yang nervus iliohipogastrik dan nervus ilioinguinal adalah percabangan dari nervus primarii lumbal 1. Untuk nervus genitofemoral berasal dari gabungan percabangan dari nervus primarii anterior lumbal 1 dan lumbal 2. Kemudian untuk nervus cutaneus femoralis lateral dia berasal dari gabungan percabangan dari ramus primarii anterior lumbal 2 dan lumbal 3. Untuk nervus obturatorius dia adalah gabungan dari percabangan ramus primarii anterior lumbal 2, 3, dan 4. Begitu juga dengan nervus femoralis. Sama. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.